sebanyak itu ya kan, depan congor gua nih, satu orang nahan nih, jagoannya itu dia bawa kopel, gua bawa bambu. Jadi gua ribut nih, bukannya sombong, gua sedang ngerokok gua nih. Yang lebih lucunya lagi, setelah gua ngisi nih ya kan, pulang-pulang gua kesambet, kesurupan. Emang sebetulnya apa sih bang yang jadi buat pribadi abang nih? Jadi abang kayaknya dengan istilah bacok membacok itu pada saat itu dulu itu jadi sebuah habit buat abang. Memang apa sih bang? Apa memang abang punya dendam yang memang terlalu dalam atau memang bagaimana bang? Apa cuma sebuah menjadi kepopularitas saja pada saat itu bang? Kalau dendam sih asli gua dendam pribadi mah ada dari Budut sama DKI. Dari Budut dan DKI? Iya. Jadi gue pernah dicagar juga mereka gitu, ketika gue lulus SMP gitu kan. Jadi gue masuk Kampung Jawa nih untuk ngilangin fobia gue. Fobia itu dicagar. Itu memang trauma abang itu? Bukan trauma, gue dendam banget. Gue orang pendendam. Pendendam gue orangnya. Dulu? Iya dulu, gue pendendam orangnya. Hari ini gue kalah, besok lusa gue bentuk kalah sama lu. Gue jadiin gitu. Itu yang abang tancapin pribadi abang ya? Jadi gue punya dendam pribadi seperti itu, sehingga gue masuk Kampung Jawa, gue rela-rela tuh 1 tahun gue nganggur buat ngilangin fobia itu. Betul. Dan terbukti gue masuk Kampung Jawa tuh bener, gue sempat pernah dicagar juga di Metro Mini. Pas masuk Kampung Jawa dicagar lagi? Iya, tapi terbukti dengan gue masuk Kampung Jawa, jadi mental gue nih jadi tertatah gitu. Gitu. Jadi gue naik dengan basis gue Jembatan Baru, gue naik Kopaja dari Jembatan Baru mau ke Cengkareng. Kan deket tuh. Iya betul. Tapi dalam modal sudah ada pelajarnya. Gue di Totolan Badik gue. Buset, sama anak mana nih DKI atau? Gue nggak tahu, pokoknya pelajar aja. Pokoknya pelajar ya pada saat itu ya. Todong gue kan, copotin tas lu katanya. Terbang gue bilang ya kan. Dia nggak tahu barang gue dalamnya ada CR nih, ada bukan CR, arit. Bu Arit gue nih, arit pertama kali gue beli ini 3.500. Itu apa beli pertama kali? Pertama kali gue beli, malam gue beli, besok gue udah gue pakai. Terbang gue bilang, gue keluarin, gue buka tas gue ya kan, dia santai yang begini, gue mundur, gue ambil, gue rogoh, gue keluarin ya kan, gue teriak Kampung Jawa. Buset. Itu 2 orang loncat dari mobil itu, mobil jalan itu, mobil posisi jalan. dia tau gue 3 orang atau 4 orang dia, cuman 2 orang loncat. Loncat 2 orang loncat, gue turun, gue kejar ke Jembatan Baru lagi. Gue nyampe Cengkareng, gue jalan di Jembatan Baru lagi, gue kejar lagi. Sama kejar polisi gue di belakang gue kejar. Sampai gue dapetin, gue bilang mati lu, kagak dapet. Oh anjir. Ada gue nyebrang kan, karena polisi kan posisinya lawan arus kan ya. Lawan arus gue kejar, gue nggak kuat juga kan polisinya kan. Gue nyebrang. Jembatan Baru lagi, dibalik lagi dia. Mau jadi balik lagi iya. Anjir. Gue bilang suwe nih orang, gue bilang. Terus gue lewat dalam, lewat pasar. Mau ke Cengkareng gue kan, mau madol. Ya, betul. Kalau kelewatan tinggalan basis, udah madol Cengkareng. Oh, madol di Cengkareng ya? Iya. Nggak, artinya di sini yang saya kadang-kala berpikir gitu ya. Sedendam apa pada saat itu bang? Memang sampai akhirnya abang, pokoknya nih habis nih ya. Apa sih yang memang buat abang tuh apa? Gimana sih bang? Kalau bisa dibagian buat teman-teman nih bang. Emang sih gue dengar sih emang, maksudnya zaman segitu tukang cagar mah banyak. Gitu. Jadi gue naik bis tuh emang keadaan gue pengen seneng lah kali ya, diganggu sama dia gitu. Cagar di mobil, habis gue pretelin lah ya kan. Sampai apa yang keambil mereka ya? Kopi lah, duit lah, segala macam ya kan. Betul. Cuman gue berpikir ntar lo, gue bakal bayar tuh. Soalnya dia nyebut nama, gue Budut nih. Gue nggak ngerti lah, pokoknya dia nyebut nama, gue Budut nih. Langsung tertanam nih. Ntar lu bulatin lu, gue bilang. Gue temuin lu, gue bilang ya kan. Ya bener, teman-teman gue pada kalau sekolah kan cerita nih, gue masuk Budut nih, masuk Jawa, masuk Pelon ya kan. Terus gue bilang, rival Budut terberat apa sih, gue bilang.
kampung Jawa King katanya. Abang sempat nanya begitu aja. Gue nyari tahu. Milih rayon tuh nggak ada, cuman 3, 1 doang. Kampung Jawa 6 udah. Kampung negeri gue. Kenapa bang abang kagak milih negerinya? Udah itu tos-tosan udah tuh gue. Gue pengen tahu nih mereka nih ya kan. Jangan cuman kita sendirian dicagar nih. Betul. Ya kan. Gitu. Pengen gunjukin nih ya kan. Gue juga bisa nih nanti gitu, gue nih. Itu. Dan alhamdulillah artinya kejadian tuh bang ya. Kejadian juga. Dan gitu. Terbayar juga bang ya. Iya. Jadi makanya sekarang maksudnya ya pribadi gua ada untungnya juga masuk STM gitu. Di samping nyali lu juga jadi kebentuk ya kan. Ya intinya kalau sekarang yang buat keluarga kan. Nah, artinya memang Bang King pada saat di SMP-nya tuh belum hobi ribut. Apa memang udah hobi ribut? SMP gue nih belum pernah tawuran. Gue SMP di Cengkareng, gue IP Yakin. Oh, abang di Yakin bang ya? Iya. Kalau main sih main gue kayak main ke Tangerang. Tapi namanya bentrok begitu belum pernah. Belum pernah bang ya? Iya, nyambit orang belum pernah gue. Nah bang, orang yang punya nama besar itu biasanya digandrungi oleh banyak wanita-wanita tuh bang. Banyak suka pada kenal kayak gitu, pada pengen cari tahu. Nah kalau abang sendiri ada nggak sih bang pengalaman dengan wanita sendiri bang pada saat itu deh? Kan gampang banget kayaknya kalau yang saya tahu ceritanya. Kalau gue sih nggak seperti itu. Gue justru kalau mau bokinan tuh kasihan ceweknya. Lah, gimana maksudnya? Takutnya kalau kenapa-napa di luar, kalau gue tinggal kan cewek gue pasti kena. Ya kan? Dan nggak mungkin juga gue rela mati demi dia ya kan juga baru pacaran. Baru pacaran. Kan? Kalau untuk cewek-cewek yang nembak sih mah banyak. Masa bang? Anjir, emang ternyata don jual juga. Tapi gue sempet jadi anak cewek nih. Wih, manggo bang, diceritain bang. Dia ngomong sama gue nih ngomongnya nih. Wih, yang namanya King mana sih? Ceweknya ngomong gitu? Ceweknya ngomong sama gue bilang jangan sampai kenal lo sama si King. Oh begituin? Dia mah jahat, gue gituin. Gue pengen kenal aja nih katanya. Nah, gue bilang tuh anak kelas 1 gue tunjukin. Tuh namanya King tuh. Ya kan? Abang bohongin? Ya tapi gue bilang sama dia anak kelas 1 nih. Lu ngaku King ya, gue bilang ya. Nggak lu, gue mulu. Ya kan, misalnya gitu ya kan. Diancam lah bener. Iya. Ini namanya King nih, gue bilang. Udah, ngobrol tuh berdua ya kan. Udah, begitu doang. Oh. Gitu. Bahkan ada yang dateng tuh, kenalan biasalah ya kan. Gue bilang, gue mau nih jadi pacar lo, gituin ya kan. Ceweknya itu buset dah. Jangan dah, gue bilang resiko berat begitu. Kasian lo nya. Gue kira nama gue mah nggak bisa jalan jauh. Ya, bener. Iya. Iya sokopnya karena pada saat itu mungkin takut diincar juga. Iya. Kali ya bang ya. Tapi memang kan abang nih dikenal banyak rival nih bang. Yang pasti tuh abang juga yang memang abang nggak sadar ya abang jadi target operasi mereka tuh bang. Emang sampai pernah ada kejadian seperti itu bang? Sampai kedengeran abang mau diincar di rumah di luar dari sekolahan kayak gitu? Gue turun jembatan baru nih. Itu gue diturunin sama anak 96 satu bis. Buset. King. Diturunin gue. Masih kacot nah. Kacot ya bener. Pak kacot sarannya. Apesnya dia nih dari Cengkareng ke arah gua Jembatan Baru anak 6 gue lewat. Ya kan, gue jadiin sama gue. Gue jadiin. Anak-anak gue lewat, dia ngeliat anak gue kan udah kocar kacau, udah kelihatan setan ya kan. Wah, kabur semua tuh ya kan. Satu orang nahan nih, jagoannya itu. Gue lupa namanya. Kepet sama gue. Dia bawa kopel, gue bawa bambu. Kepet sama dia ya kan. Kena dia 2 kali sama gue. Gue sempet ngobrol sama dia, gue bahas sama 96 nih. Gimana ya? Kejem nggak kejem gitu. Iya. Karena gue tahu risiko ngena anak 96 nih risikonya pasti panjang. Apa bang yang panjangnya dalam hal apa? Dalam hal mungkin Yusuf. Oh, karena dia background SMA gitu ya. Dan juga dia sering dikawal polisi juga. Oh, sering dikawal bang ya dia bang ya. Kena sama gue 2 kali, gue ngobrol sama dia. Gue mau sekolah, lu pulang aja. Sedang ngerokok nih gue nih. Jadi gue ribut bukannya sombong, gue sedang ngerokok gue nih. Buset anjir. Oh dulu abang perokok bang ya? Ngerokok gue dulu. Ngerokok cuman yang gak kayak orang-orang lah, gue paling sehari 1 lah ya kan. Cuman buat pemanis aja bang ya? Iya. Udah King katanya. King gue terusin. Udah makanya gue bilang teman-teman lu kejem gak kejem gue. Gitu. Paling ya nakut-nakutin doang. Kalau kelewat ya iya, gak ngerti lah gue ya. Belum lama ini saya juga sempat wawancara dari senior 96. Itu ada satu kejadian setelah lebaran, pasca lebaran
sebelum bentrok sempat salam-salaman halal bihalal dulu. Emang itu bener apa gimana, Itu Bang? di biskuit itu. Tapi bener. Benar. Salaman dulu sebelum ribut. Iya, bukan salaman. Jadi kan kalau anak 96 pulang, itu sebagian kan di seberang nih. Ada jalur gua pulang ya kan. Ini banyak nih cewek-cewek, cowok-cowok ya kan. Nah, gue tahu mereka ini nggak ribut nih, yang ribut-ribut nih yang nungguin gua nih. Yang di sebelah kanan nih, Iya, yang di betul. gang biskuit nih. Iya, di gang biskuit nih, di kandang dia. Gue pasti kalau 96 pulang, gue turunin. Abang turun nih. Gue turunin, ya kan. Karena itu hari itu abis lebaran, ya gue salam-salaman. Itu bener salaman Iya, dulu. gue bilang, nggak Idul Faizin ya, salam-salaman ya kan. Teman, tas gue emang megang. Ada BR ya? Begini biasa kan tas kan. Salam-salaman kan. Atau yang dari sono juga ngeledek ya kan, mana aku dibantai. Buset, berdosa lagi aja. Baru buat maaf-maafan udah digeruduk lagi. Sebenarnya begitu. SMA yang berani ngelawan Yang berani jauh, ngebentrokin dia 96 doang. Bang ya. Aduh. Oke, buat senior 96 kita ngopi dulu Bang. Anjir. Nah, Bang King. Beberapa waktu lalu saya sempat dengar Abang tuh suka nyebut-nyebut Titanic sebagai home base-nya Abang ketika di Pesing tuh Bang. Memang sebetulnya Titanic itu apa sih Bang nih, biar teman-teman saya channel juga tahu nih Bang. Apakah memang kapal apa nih? Jadi Titanic itu tongkrongan. Jadi kayak eretan kereta, eretan ini, eretan. perahu Kali. kali. Buset. Jadi situ ada anak kampung Jawanya. Itu Oh. saudara semua itu. Ada 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang itu saudara. 5 lah, kurang lebih. Itu saudara semua. Gitu. Artinya itu keluarga yang ini kampung Jawa. Kampung Jawa. Buset. Jadi situ kalau kita bilang kan eretan kan kurang ini. Heeh. Bilang udah bilang Titanic aja dah. Biar keren ada. Iya. Anjir. Eretan di situ, Titanicnya. Jadi kita bikin bear di situ. Oh, selalu tuh Bang buat nyiapin apa di situ? Di situ semuanya. Buset. Jadi mau bikin CR, mau bikin pedang di situ semua. Jadi kadang kita begadang. Kolekan yang anak gue kolekin nih. Dapat misal 10.000, 20.000, beli plat, bikin gerinda, kita bikin. Kita bikin itu oh, udah. memang bikin di atas perahu itu Bang. Enggak, di Oh, di pinggirannya. pinggirannya. Kan sepi di situ. Safety banget orang tuh Bapak Iya. itu Bang ya. Kalau kita ke tengah ini juga polisi mau nangkep juga, kita di tengah. Terus kalau dikepung kanan kiri kan. Di tengah-tengah kali itu Bang. Iya. Kan, gitu, Bang. Gitu. Tapi sampai saat ini Bang, hubungan silaturahmi dengan keluarga besar di Titanic masih berjalan kah atau gimana? Berjalan sih cuman jarang. Jarang lah ya. Tapi kalau ketemu mah pasti Wah. wow, pokoknya udah pokoknya cerita itu banyak cerita di situ. Banyak cerita di situ Bang. Susah senang di situ udah. Oh, aduh, emang Titanic luar biasa nih. Memang ngalahin 11-12 apa Titanic sesungguhnya nih, Iya. anjir. Nah Bang, itu di Titanic Bang, katanya Abang juga pernah ada satu cerita dikepung musuh di Titanic Bang. Gua tengah malam itu dibantai gua. Kurang ajar tuh. Iya. Gua nongkrong jam 1 apa jam 2 itu gua nongkrong di situ. Gua memang sering nongkrong di situ setengah malam. Jam 1 apa nih? Malam. Buset, dini hari Bang. Iya, jadi gua sering nongkrong kalau malam Minggu, ya kan. Pokoknya hari libur besok nih. Gua nongkrong di sono. Khususnya gua ya. Ya sama ada Eko Ponco juga. Oh ada ya. teman gua juga lah di Base-nya sono. Pesingnya Bang Iya. ya. Ke sono gua. Di tengah-tengah gua lagi nongkrong lah, pada ngerokok ya, pada nyantai lah ya kan. Waktu udah sebelah kiri itu timpukin gua. Udah kayak surut gua. Namanya jiwa kita masih ada ya, masih pelajar kita ya, kita tarik gitu. Jadi dia nimpukin, kita tarik tuh eretannya. Sekuat tenaga. Oh, tarik nyampe, kita turunin. Kabur semua, kita takir dia ya. Kita adalah 7 orang, 8 orang. Itu BR ada semua di kolong-kolong. Kolong perahu itu. Iya, di atas itu kita punya semua. So, sampai darat, kita turunin, kita kejar-kejar kan sunyi kan, enak ngejar kan. Oh, sampai kampung-kampung kita kejar, sampai udah kelihatan lagi tuh batang cowarannya. Udah kita ini ya kan. Siapa tuh ya kan? Tapi anak gua satu kena. Ada yang kena. Kena batu, bukan kena BR. Karena gua ditimpukin Dari atas itu Bang. Iya. Anjir. Itu warga apa? Warga. Kurasa sih anak sekolah lain kali mungkin yang nggak senang kampung Jawa lah ya kan. Tapi ngebantainya di eretan lagi. Iya. Anjir. Gokil banget. Aduh, kocak. Makanya dibilang Titanic ya kan, kapalnya oleng kapten. Kapal oleng kapten. Gokil. Nah Bang King, pernah nggak Bang ada nih penyesalan Abang yang memang
yang nggak terbayar buat abang nggak sempat nolongin tuh teman abang yang memang itu sampai sekarang abang masih gue nyesal banget tuh kejadian itu gue nggak sempat nolongin beliau tuh. Nggak pernah sih kalau kelas 2 itu doang yang kejadian di Cengkareng di Jembatan Baru doang itu doang. Ya anak Cengkareng kena, tapi kenanya cuma digebukin doang. Digebukin doang ya? Nggak sampai BR enggak. Itu kesalahan dari gua juga. Yang gua pertama yang betul. Itu yang ketika sama DKI itu bang ya? Itu aslinya itu gua nggak bawa BR. Gue nggak bawa BR, jadi adik kelas gue ini nyangka gue bawa BR, karena gue hari-hari emang bawa BR. Setiap hari bawa BR. Gue mau praktek itu, karena gue bawa buku gambar. Gitu, itu doang. Karena ya sedihnya gue nggak bisa nolong dia aja, cuman dia kena emang digebukin. Tapi nggak, ya artinya nggak sampai digebukin doang. Bener. Praktek dulu artinya abang harus ke pagi dong? Enggak, gue siang. Oh, kalau abang praktek tetap di siang. Karena gue satu kelas doang. Satu kelas doang gue bangunan. Kalau bangunan yang praktek kagak pagi siang dulu. Dari sepanjang perjalanan tadi yang saya udah ngobrol dengan Bang King, di era itu nih bang, buat Bang King pribadi, abang dulu tuh punya nggak sih bang yang namanya wapak atau pegangan nih bang? Soalnya nih bang, nih kabar beredar dari senior seangkatan Bang King, pernah ada satu momen abang pergi nih bersama Bang Ponco nih keluar kota nih bang. Itu bagaimana dalam rangka liburan apa Bang King itu? Monggo Bang King dibagikan buat teman-teman nih bang. Jadi gua kelas 3 tuh ya. Kejadian kelas 3 itu kejadian setelah Cungkring kena. Setelah Bang Cungkring kena. Jadi Eko Ponco diteror. Ditelepon. Dengan ya misterius lah. Oh, penelpon misterius. Iya, jadi gua madu sama dia, gua sama Ponco, gua balik sore jam 5 gua balik. Maknya nangis-nangis. Maknya siapa, Bang? Maknya Ponco. Oh, ya Allah. Nah, lu di sini kok katanya ya kan? Emang kenapa Bang katanya? Itu ada yang nelpon katanya, anak ibu tangkap polisi katanya, tawuran. Gitu. Oh, nerornya ke rumah Bang ya? Ke rumah, dulu kan masih telepon umum. Ya betul, telepon rumah juga. Ngakunya seperti itu. Jadi orang tua Eko Ponco ini almarhumah ya sekarang. Almarhum, ya betul. Khawatir sama anaknya. Karena gua juga target orang-orang juga ya kan. Iya betul. Jadi gue nemenin ceritanya. Awalnya nemenin gue, awalnya nemenin kemana waktu itu bang? Jadi gue kelas 1, kelas 2 gue murni gue. Itu kejadian Cungkring itu pertengahan apa ya, gue lupa lah pokoknya. Pokoknya setelah kejadian Cungkring seminggu 2 minggu lah. Gue sama Ponco di belakang dah, temenin gue yuk. Gue berangkat sama Ponco berdua. Jadi ya kan sampai ke rumah pamannya di sana, ada bibinya di sana. Ke mana? Ke daerah mana bang? Di Semarang. Wah, jauh banget aja. Semarang gua ke sono air nginep, nyampe paginya gua langsung dibawa ke sono gua. Setelah dibawa di sono gua nih, ya akhirnya gua ikut-ikutan dah tuh ya kan. Udah sekalian aja ya kan. Oh kata Bang Ponco dia. Iya. Sorry nih komandan nih ya. Ya kan? Oke. Bang Ponco salam silaturahmi. Akhirnya gua ngisi lah ya kan di sono kan, ngisi. Namanya kalau dua orang sono mah anoman, kekuatan anoman. Kekuatan ya kan. Tuh. Iya. Yang lebih lucunya lagi setelah gua ngisi nih ya kan. Pulang-pulang gua kesambet kesurupan. Siapa apa kesambet? Gua, iya. Kesambet apaan? Enggak tahu, enggak ngerti gua. Akhirnya gua sono kan pingsan gua. Nyampe rumah tuh palas dingin. Keluar udah keringet udah kayak jagung ya, kata pamannya ini sambet nih gitu. Ya sampai itu udah dapet besokannya udah sembuh, diobatin juga sama orang sono, diobatin. Dibilang gue ini iseng, jadi gue iseng nih ketemu gua apa, gue petikin, gue potong-potongin gitu, iseng. Jadi makanya kesambet. Iya. Nah bang, terus kemudian habis setelah di hanomanin deh tuh bang. Tapi bagaimana perbedaan yang abang rasain pada saat itu bang? Gue lebih parah King. Setelah digituin? Gue lebih parah. Bahkan gue kena di situ. Di mana? Setelah kejadian gue ngisi nih, kena di pala gue nih. Gue juga cepet bocor. Nah, nggak ada kata STM tuh bersih tuh nggak ada. Nggak ada bener. Nggak ada. Jadi makanya kaget ketika gue kena nih, kaget. Wah. Jebol kan gitu. Memang gimana kok bisa jebol bang? Yang abang rasa kenapa? Kenapa bisa begitu? Emang sih ininya bagus, maksudnya dalam arti
syariatnya bagus. Kayak puasa Ya, nggak boleh sombong, nggak boleh meninggalkan sholat, gitu. Ajarannya bagus, ajaran amalannya lah, bagus karena lah. berpikir gua ya cuman buat pribadi gua aja jaga-jaga seperti itu. Tapi setelah kejadian gua di Pesing itu, yang abang kena ini, kena gua itu juga kena nggak sengaja itu dia. Itu dengan anak mana bang? Anak DKI Siang. Anak DKI Siang. Iya. Itu kejadian, waduh parah itu kejadian. Bagaimana emang bang? Coba dibagikan bang King nih buat teman-teman CJ Channel. Ya, semoga baik-baik aja lah ya. Nah. Ini kejadian tragis nih. Jadi DKI Siang balik nih. Di balik tumben-tumbennya sore jam 6-an. Mendeng habis. Gue di lampu merah Cengkat, lampu merah Pesing. Ya kan gini gue naik oglek, naik 80. Itu gue nggak banyak, cuma 10 orang. Mau pulang. Mau pulang, akhirnya gue turun di Pesing. Ya kan, lampu merah. Lampu merah. Ada si Bogel itu. Dia bawa BR kan. Iya, dia mah tim bawa bayar abang dah tuh. Kenapa sih di belakang daripada ngopi-ngopi lah, nyantai lah. Dia kayak lewat nih. Sebanyak itu ya kan, depan Congorwan nih. DKI Siang tuh bang. DKI Siang. Itu ada anak setkanya juga itu, apa Gajah Mada lah pokoknya. Kalau 203 kesini tuh dikit setahu gua. Paling 20 orang, 15 orang. Mendeng. DKI berhenti di lampu merah. Pas tengah-tengah tuh jembatan. Pesing jembatan kan. Berhenti di situ nurunin penumpang kan. Ya kan. Di situ lah gua gebrak sama gua. Satu patas itu. Buset. Supir kabur. Supir patasnya kabur. anjing. Iya. Gua gebrak, gua keluarin ya kan. Kampung Jawa ya kan. Kaget ngeliat ya kan. Udah pesta daging anak-anak gua ke dalam. Itu abang masukin? Nggak masukin, gua di luar pintu doang. Anjir. Ya kan. Anak gua muter ke samping satu orang. Ngebrak supir kabur. Dan satu nahan dari depan ya kan. Itu anak-anak udah masuk ke dalam, udah rapet. Aduh, udah ngepres tuh makin lama. Aduh. Rapet. Karena yang di belakang itu dibantai sama anak-anak gua. Di pintu. Dibantai. Dia digiring ke dalam dah tuh ya, Iya. sampai naik dia anjir. Nah, gua lari ke depan kan. Karena ada satu orang nahan pakai kopel, gua lari ke depan. Cabut ya kan. Itu ada angkatan tuh, ada ABRI itu. Kalau nggak ada ABRI, gua nggak ngerti dah tuh kejadiannya kayak gimana tuh. Ada ABRI dipisah-pisahin ya kan. Biar gua kasih ke si Bogel, udah habis pakai gua kasih. Ini ya dari atas gua timpa. Buset. Pakai kopel. Gua pikir udahan ributnya. Kalau supir dia berhenti, mobil tuh berhenti, nggak ada supir tuh nggak ada. Dia ditinggalin begitu aja mobilnya. Ditinggalin begitu aja. Sampai anak Pesing tuh di belakang itu dia nggak tahu kalau gua ribut di situ. Lah, saking sunyinya. Iya. Aduh. Dia DKI bang, gue Kampung Jawa, udah remis, udah berantakan tuh bang. Bukan berantakan lagi, udah nggak ada yang nurun cuma 3 orang 4 orang kabur. Ya Allah. Itu di dalam mobil doang tuh. Apa gue kena nih pala gue nih. Gue lari ke anak-anak nih, gue bilang bawain gue dong, gue bilang ke klinik. Anak mana lu ribut katanya kan. Udah diem bubar. Iya gue bilang bubar. Kalau ada ABRI. Di dalamnya itu ada anggota. Enggak. ABRI pakai motor, turun, misain. Pegang-pegangin anak gua, pegangin. Aku pada bubar kan, itu 10 orang doang gua. 10 orang doang. Tapi dia nyangka gua banyak. Karena pas bubar anak sekolahan, biasa kan anak-anak sekolahan banyak tuh di lampu merah, Pesing tuh kan. Sangkain gua anak SMA. Enggak taunya mah anak Jawa 6 nih yang balik dia. Apa dibawa ke klinik kan gua, dibawa ke klinik sama Ponco dibawa tuh gua. Oh, Bang Ponco dibawa lagi nih. Dibawa ke klinik, cuma dibersihin doang. Pasti suruh jahit, gua bilang nggak usah ada, gua bilang pulang. Karena gua ngejar kereta. Kereta kan 6:30, nyampe Pesing, gua udah kereta gua balik, karena anak naik kereta semua. Itu kejadian itu. Memang parah juga bang, parah juga bang. Banyak korban yang tumbang gitu bang. Aduh ya Allah Robi. Sekali lagi buat teman-teman CJ Channel, mohon maaf kisah ini agak sedikit ekstrim ya, tapi memang realita dan fakta yang Bang King alami ya seperti itu tadi tuh bang ya. Itu kejadian sampai gua kena nih malam gua kena. Pagi gua mantekin DKI pagi di Pesing, masih bocor kepala gua. Itu bang mantekin lagi. Buset.
Ketemu lagi. DKI pagi, Ketemu? tapi ketemu gua cuma 7 orang. Anjir. Mantekan gua di lampu merah pas kita mau ke Pesing tuh, di Jembatan 2 tuh, belokan kan. Nah, mantekan di situ. Gua ada gang kecil di situ. Iseng doang, lagi nongkrong. DKI. Udah, timpukin doang. Atau DKI nurunin, gorin BR. Karena juga siap juga BR, cuman kalah masa doang kita. Iseng-iseng doang. Buat itu. Sempet jatuh temen gua, tolongin sama Ponco. Ponco emang kalau buat nahan kuat ya. Bang Ponco. Tolongin sama Ponco, seret sama gua teret. Jadi Ponco nyeret, gua nahan. Gitu. Diketolong temen gua. Siapa yang jatuh itu masih? Almarhum. Oh, almarhum, innalillahi. Si Nanang kalau nggak salah, Nanang. Nah, Pesing tuh ya. Pesing ya. Gokil. Bang, berarti kayaknya abang malah jadi semakin ekstrim selepas dari pergi dari Semarang itu, Bang ya. Malah jadi semakin buas lagi, Bang ya. Makin buas lagi. Itu emang karena rasa percaya dirinya makin tinggi atau memang bawaan dari yang Semarang itu, Bang? Yang abang rasa pada saat itu? Bawa dari sono dah kayaknya. Oh. Iya, gua dulu nggak terlalu brutal gua. Ya selayaknya gua biasa aja. Biasa aja lah ya, ketemu ya biasa aja, tapi malah lebih parah, Bang ya. Anjir. Serem memang kalau berbicara masalah udah di, ilmu luar ya, ilmu terluar ya. Oke, nah Bang King. Di fase akhir di lulusan abang tuh, artinya abang di situ udah harus gantung baju tuh Bang, gantung seragam dan gantung keegoisan tuh Bang. Itu di momen lulusan Bang King sendiri bagaimana Bang? Ada bentrokan atau memang biasa aja? Gue lulusan jadi kelas 3 gue nih emang dikatakan zaman gue nih emang zaman kompak ya. Emang lagi naik daun lah kalau orang bilang mah ya kan. Jadi gue mau kemana nih rapat dulu. Oh, ada meetingnya dulu. Ada meetingnya dulu. Perwakilan kota siapa, Blok M siapa, ya kan, Abang siapa, Donald 4 siapa, berbasis kita meeting. Di mana meetingnya tuh Bang? Kantin. Oh, di Kaboy. Diskusi kecil. Iya. Ini kita lulusan mau kemana nih ya kan? Ya kan. Terus kita bilang usul lah, banyak usul akhirnya gue bilang kita ke Donald 4. Abang yang ngusulin begitu? Donald 4. Dia rencana itu pingin ngacak-ngacak GS sama Persaki. Jadi zaman gue nih belum pernah gue nih kelas 3 gue ke Persaki. Sampai Cengkareng batasnya karena kalidres gue dikit udah. Dulu tuh Bang ya. Di kelas 3 gue emang dikit udah. Maksudnya ke kalidresnya ya. Udah dikit ya orangnya. Iya, karena emang kalau udah balik tuh udah pada mental-mental ya kan. Udah naik kereta lah segala macam ya kan. Jadi paling bisa 7 orang 8 orang tuh. Baru bablas kalidres. Iya. Jadi pengen ngacak-ngacak GS dan sama Persaki. Di Harmo gue pulang dengan sebanyak itu. Itu satu sekolahan berarti ya, ke Donald 4 ya. Buset, semuanya tuh Bang. Donald 4 ya, ke Donald 4. Gue anak-anak semua sepakat ke Donald 4. Ya, karena tahun sebelumnya tuh setahu gue ke Blok M. Tahun sebelumnya ke Blok M. Nah, menyerang kapal. Iya. Tapi gue situ nggak ikut. Karena gue masih kelas 2. Benar. Gitu. Jadi setiap lulusan gue nggak pernah ikut kelas 3 ini doang nih. Karena zaman gue di era abang lagi kan. Kita ngikut harusnya kan. Harus. Gitu. Dengan sebanyak itu, pokoknya udah disiapin semua tuh. BR udah sabak abrek ya kan. Itu gue yang bawa dari sekolahan. Kalau dari Pesing ke sekolahan tuh anak Pesing yang bawa, anak Titanic. Itu satu tas ransel tuh, tas Yonex ya. Barang badminton ya. Gitar ya kalau gede, warna merah itu. Masih itu warna merah. Jadi dari sekolahan ke Harmoni gue yang bawa. Anak-anak kan yang bawa. Itu resikonya udah panjang itu udah. Ketemu budut di Harmoni gue. Ketemu dibisain sama polisi. Budut ngeliat gue salapnya itu dia bergerak dua kali. Bukan 2 kali lagi, mungkin mikir 10 kali. 10 kali lebih malah kan ya. Itu udah albasis itu ya kan. Itu BR tuh udah gue gelar itu di Harmoni. Abang udah gue buyarin sama gue. Aduh. Gue buyarin tuh satu tas itu kan. Belum yang pribadi dengan tidak gue kan. Ekstrim banget nih. Iya. Nah, akhirnya temu bentaran doang. Pisang polisi kan kalau di tengah-tengah Harmoni itu kan ada pos polisi tuh ya. Kalau kita mau ke Tomang ya kan. Dia lewat Tomang budutnya. Oh, budutnya lewat Tomang ya? Iya. Bubar gue nggak bubar, gue jalan. Di GS juga sepi. Di GS kagak ada Bang? Nggak ada sama sekali. GS nggak ada sama sekali. Akhirnya gue nongkrong di Jeling. Nungguin budut nih.
Iya, yang tadi lewat itu iya, benar. dia pulang nggak nih kesini nih, apa DKI lah ya kan, nggak nongol juga, capek anak gua kan, dia yuk persaki, lagi terus ya kan, terus mikir nih depan Trisakti nih, lagi rame lagi ya kan, karena aku muter lewat Grogol belakang terminal. Agak mau ngelewatin tuh bang, ngelewatin juga ya, iya, juga, bang, karena ya? kita kan bawa tamu banyak. Betul, ya. Tamu undangan dari basis-basis lain. Iya, akhirnya gue liat belakang, jalan anakku jalan. Rencana mau ngelewatin terminal Grogol doang. Pas keluar dari jalan raya, perintis datang, sama kabrek. Tabrakin anak gua. Kacau jadinya, kacau udah. Kacau semuanya, bubar semuanya udah. Jadi kagak nyampe tuh ke Persaki tuh bang akhirnya. Jangan ke Persaki, ke Grogol kagak nyampe. Ya buset aja. Di perbatasan itu dari udah habis tuh banyak perintisnya tuh. Gila, BR buangin sama gua ke got udah. Udah nggak mikir BR lagi gua. Iya, yang penting aman lah, selamat bang. Ya. Nah, abang, itu abang juga katanya di lulusan tuh abang sempat bawa bendera 204 bang. Bawa memang, tapi buat ngibarin doang. Buat ngibarin. Wih, luar biasa euforianya pada saat itu bang ya. Iya. Itu gue yang bawa itu. Abang yang bawa itu. Bendera. Itu turun temurun bendera atau memang buat sendiri produksi ulang pada saat itu bang? Itu turun menurun dari guru kelas 1 megang. Gue yang disuruh bawa kelas 1 sama Bang Jurek tuh. Bawa nih King katanya. Jadi baratnya gue merasa nih bangga gue diserahin kekuasaan. Ngeri banget. Tahtanya diserahin aja. Tongkat estafet akhirnya. Tapi gue nggak tahu sekarang bendera kemana itu. Iyalah, udah lupa. Mungkin pas kejadian kebuang kali. Nah betul, bisa jadi benar bang ya. Yang sekarang ini nih Bang King nih, Bang King masih punya nggak bang? Ada dendam yang masih terselip di hati kecil abang oleh para rival, monggo bang. Kalau pribadi gue sih, setelah gue kejadian di Indosiar itu, betul. Gue hijrah, gue mondok. Itu udah nggak terlintas lagi di otak gua untuk tawuran, untuk dendam. Gua lupain semua gitu. Kalau lu niat sekolah insya Allah sampai ya kan. Kalau lu niat buat yang aneh-aneh, itu kasihan orang tua. Sekarang nyeselnya nih kita nih di belakangan. Nyesel memang kita kelakuan kita sering ngebentak orang tua, ya kan, melawan orang tua, apa juga kita dengan nada yang tinggi, ya kan, ngebentak lah bang. Iya, sekarang kita perbaikin lah, ya, mumpung masih ada dan masih bisa dikasih kesempatan. Iya, seperti itu sih. Ya karena gua hadir di sini nih, ya niat gua cuma satu doang, ya gua cukup sebagai contoh yang buruk gitu. Betul. Jadi masa lalu yang buruk ya, sebelum lu tawuran seperti ini ya, udah pelaku juga gitu, yang lebih brutal gitu, yang lebih brutal di eranya. Betul. Oke, nah Bang King, bila mana memang abang udah mengungkapkan hal itu tuh bang, kira-kira nih bang nih, abang sendiri selaku memang panutan dari Kampung Jawa 6 di era abang, bersedia nggak bila mana nanti sewaktu-waktu kita akan pertemukan oleh rival-rival abang yang memang segenerasi dengan Bang King? Kalau gua untuk tujuan silaturahmi, betul, untuk perdamaian, gua jadiin. Wes, alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan niat dan tujuan kita yang baik ini untuk silaturahmi ya. Betul. Untuk silaturahmi, untuk persatuan, untuk kita perdamaian. Gue sih oke. Biar kehidupan lebih baik lagi. Ya. Amin. Oke. Karena ini kan cuma cerita aja nih. Cuma cerita kejadian kita 20 tahun yang lalu, ya kan. Yang udah lama banget tuh bang ya. Seperti itu. Betul. Jadi ya buat penonton setia CJ Channel, insya Allah mudah-mudahan jikalau Tuhan menghendaki dan memang waktunya tepat, kita akan duduk bersama oleh para rival dan senior-senior dari 3 elemen nih, dari Kampung Jawa, 1 DKI dan Budi Utomo. Dan seperti apa obrolannya, makanya pantengin terus di CJ Channel dan jangan lupa like, share, and subscribe videonya. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.